Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama gue Rayvan di channel Rave Hope. Di video kali ini gue akan membahas film yang tidak kalah serunya di tahun 2021 yang dibintangi oleh Liam Neeson, yaitu Marksman. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini untuk bisa terus berkembang. Di scene pertama, berjalanlah seorang anak kecil keturunan Meksiko menuju rumah. Ketika sedang mengerjakan PR, ibunya mendapat telepon dari pamannya yang sedang dikejar kartel. Ibunya menyuruh anak ini untuk segera packing dan bergegas kabur menuju Amerika. Mereka akan kabur karena jika bermasalah dengan kartel, bukan hanya pelakunya yang dibunuh, namun keluarganya juga menjadi incaran. Di scene lain, di Naco, Arizona, tinggallah seorang koboi bernama James yang diperankan oleh Liam Neeson. Dia melihat beberapa imigran gelap melewati peternakannya. Dia pun menghubungi polisi setempat. Didekatinya salah satu imigran yang pingsan karena kelelahan. Di sore harinya James pulang ke rumah. Tak lama datanglah debt collector karena James sudah jatuh tempo belum membayar angsuran. James pun mendapat waktu 90 hari untuk membayar hutang peternakannya. James mengunjungi kawannya untuk mencari pekerjaan, namun belum ada kerjaan untuknya. James pun berniat menjual peternakannya kepada teman lainnya. Peternakan itu hanya ditawar murah. Di malam hari, James terlihat sedang mabuk. Pegawai klub pun menelpon Sarah, adik iparnya, untuk datang. Sarah adalah seorang polisi. Sarah mengajak James untuk pulang. James pun diantarkan Sarah ke rumahnya. Sarah menyuruh James untuk istirahat dan melupakan sejenak masalahnya. Di scene lain, ibu dan anak yang hendak kabur dari kejaran kartel melewati perbatasan Meksiko dan Amerika diantarkan oleh seorang guide. Namun guide tersebut membatalkannya karena takut tertangkap. Ibu dan anak itu tetap memaksa untuk melewati perbatasan. Mereka pun dikejar oleh kartel. James yang kebetulan melintas melihat ibu dan anak tersebut. James pun akan menelpon patroli perbatasan. Namun mereka menolak karena takut ditangkap. Ibu dan anak tersebut berharap James mau menolong, namun James menolak. James pun menelpon patroli. Namun di sisi perbatasan lainnya, kartel mendekat dan menyuruh ibu dan anak itu untuk diberikan kepada kawanan kartel tersebut. Namun James membela ibu dan anak tersebut. Kartel itu tetap mengancam, namun tidak menemui titik terang. Terjadilah tembak-menembak antar keduanya. James menyuruh ibu dan anak tersebut naik ke truknya. Mereka pun berhasil kabur. Namun naas, si ibu tertembak. Salah satu kawanan kartel tersebut pun tertembak dan tewas. James menepikan truknya. Ibu tersebut tidak dapat diselamatkan. Ibu tersebut menitipkan wasiat untuk merawat anaknya dan mengantarkannya kepada sepupunya. Tak lama, ibu itu pun tewas. Patroli pun datang. Mereka memeriksa keadaan dan membawa anak itu ke kantor imigrasi. James pun diminta untuk datang ke kantor imigrasi untuk membuat kesaksian. James tertidur di truknya di depan kantor imigrasi.
Melintaslah kawanan kartel itu untuk mengawasi keberadaan anak tersebut. James menemukan tas ibu yang tewas tersebut. Setelah dibuka, isinya uang ratusan ribu dolar. Di sisi lain, James sangat membutuhkan uang itu untuk membayar hutangnya kepada bank. Di dalam perjalanan, James merasa bimbang. Dia pun kembali ke kantor untuk menjemput anak itu. Kawanan kartel pun sudah menunggunya di sana. James memasuki kantor untuk menemui anak itu, namun ditolak petugas. Anak tersebut akan dideportasi. James mengajak anak tersebut untuk kabur. Petugas tidak mengetahui. James keluar lewat pintu belakang memasuki mobil. Kartel itu tetap mengawasi James dan melihat James kabur. James menuju rumahnya untuk mengambil beberapa potong pakaian dan pistol untuk segera kabur mengantarkan anak itu. Namun anak itu malah kabur dari mobilnya. Kartel pun melintasi pemeriksaan perbatasan untuk mengejar James dan anak itu. Anak itu tertangkap James. Mereka segera melajukan mobilnya pergi menuju alamat sepupu ibunya di Chicago. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kartel itu menuju rumah James. Mereka mencari keberadaan dan info mengenai James. Ditemukanlah tagihan kartu kredit untuk melacak James. Mereka pun membakar rumah James. James mengisi bensin mobil. Ia pun mampir ke toko untuk membeli atlas. Di markas kartel di Arizona, mereka menyusun strategi untuk menemukan James dan anak tersebut. James menelpon Sarah, dan Sarah menyuruh James untuk mengembalikan anak itu. Sarah memberitahu James bahwa kartel telah membakar rumahnya. James tidak mengindahkan perkataan Sarah karena James tahu anak tersebut akan dibunuh kartel. Kartel menemukan keberadaan James. Kartel menanyai infonya di toko tempat James membeli atlas tadi. Petugas toko pun dibunuh. Mobil James mengalami kerusakan dan harus menginap di bengkel. Terjadi perbincangan antara James dan anak itu. Ternyata anak itu bernama Miguel. Keesokan harinya, mobil James selesai diperbaiki. Mereka pun kembali melakukan perjalanan. Kartel mengetahui keberadaan James dari identifikasi transaksi kartu kredit yang dipakai James untuk membayar. Mobil James diberhentikan polisi dan diperiksa. James pun merasa curiga. Ternyata polisi itu memang suruhan kartel. Polisi itu pun berhasil dilumpuhkan James. James pun kabur sebelum kartel tersebut datang. James dan Miguel memata-matai kartel tersebut dari atas bukit. Kartel menemukan atlas yang dibeli James tersebut. James pun akhirnya menyerah dan akan menyerahkan Miguel ke Sarah dan pihak imigrasi. Mereka tinggal di hotel untuk bermalam. Keberadaan mereka pun terdetek kartel. Kartel mencari mereka ke hotel.
James dan Miguel pun kabur dari hotel tersebut. Miguel diajari cara menembak oleh James. Di perjalanan, kartel menemukan mobil James. Mereka pun saling berkejar-kejaran. James mengarahkan mobilnya menuju peternakan kosong. James mencoba memberhentikan mereka dengan menembak mobil kartel tersebut. Mobil kartel tersebut hancur, namun sebagian dari mereka masih hidup dan terus mengejar James dan Miguel. Terjadilah baku tembak antar keduanya. James tertembak, dan terjadilah baku hantam antara James dan pimpinan kartel. Pimpinan kartel pun ditembak oleh James. Di akhir cerita, James kembali mengantarkan Miguel menuju rumah tantenya di Chicago. Dan film pun selesai.